Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raifatan Masarik Lahaji, NIM 2251261. Saya akan menjelaskan pendekatan analisis proyek-proyek investasi. Nah, di sini dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana seperti apa itu menganalisis proyek-proyek investasi, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindarkan. Nah, baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui apa dulu itu pendekatan analisis proyek investasi kan. Nah, yaitu merupakan proses evaluasi untuk menentukan layak atau tidaknya suatu proyek investasi. Nah, tentunya kita kan sebagai investasi atau sebagai investor ingin melakukan investasi pada suatu perusahaan tersebut, itu kita harus menganalisis dulu, melihat dulu seperti apa ya ini yang akan kita investasikan ini. Nah, tentunya untuk menghindari kerugian. Tahap selanjutnya ialah terdapat beberapa pendekatan analisis yang dapat digunakan sebelum melakukan investasi. Yang pertama ada pendekatan net present value, yaitu kegunaannya untuk menghitung perbedaan antara nilai yang sekarang dari arus kas masuk dan arus kas yang keluar. Fungsinya apa? Jika proyek itu dapat disebut layak, maka net present value-nya harus lebih besar daripada 0. Yang kedua, pendekatan internal rate of return, yaitu untuk menghitung tingkat bunga yang menyebabkan net present value-nya menjadi 0. Jika pendekatan sebelumnya itu untuk menghitung nilai kas masuk dan nilai kas keluar, maka pendekatan yang ini itu untuk menghitung tingkat bunganya. Kemudian bagaimana jika dikatakan layak? Pada saat internal rate of return-nya itu lebih besar daripada tingkat bunganya. Yang ketiga, pendekatan payback period, yaitu untuk menghitung berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam mengembalikan biaya investasinya atau balik modal. Nah, proyek ini akan disebut berhasil pada saat payback periodnya kita itu lebih singkat dari umur proyek, yang dimana itu pada saat modalnya kita itu balik lebih cepat. Yang keempat ada pendekatan benefit cost ratio, yaitu untuk menghitung perbandingan antara manfaat dan biaya. Pendekatan ini akan disebut berhasil pada saat benefit cross ratio-nya itu lebih dari 1. Yang kelima ada pendekatan break even point, yaitu adalah menghitung titik di mana biaya dan pendapatan itu sama. Pendekatan ini pun dapat dikatakan berhasil pada saat break even point-nya itu lebih rendah dari kapasitas produksinya. Kemudian langkah-langkah analisis proyek investasi. Langkah-langkah analisis proyek investasi ada 6, yaitu yang pertama identifikasi proyek, menentukan tujuan dan sasaran proyek, atau dengan kita mencari tahu seperti apa jenis perusahaan yang akan kita investasikan ini, apa memang sudah sesuai dengan tujuannya kita atau tidak, demi menghindari kerugian yang akan datang. Kedua, estimasi biaya. Hitunglah biaya investasi dan biaya operasional. Jika memang pada saat kita melakukan investasi di perusahaan, pentingnya kita menghitung biaya investasi dan biaya operasional, karena akan menentukan keberhasilan investasi di perusahaan tersebut. Ketiga, estimasi pendapatan. Nah, menghitung pendapatan dan manfaat.
tentunya kita pada saat melakukan investasi di perusahaan, kita mencari keuntungan. Nah, keuntungannya ini apakah sudah terasa di perusahaan yang kita investasikan itu atau belum? Nah, keempat, analisis risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko. Maksudnya ialah mencari tahu risiko apa yang terjadi pada perusahaan yang kita investasikan ini, dan mencari jalan keluarnya juga pada risiko yang dialami pada investasinya kita di perusahaan tersebut. Kelima, pilihlah pendekatan. Maksudnya pilihlah pendekatan analisis yang sesuai, yaitu dengan beberapa pendekatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentunya ada salah satu pendekatan yang sesuai dengan perusahaan yang kita investasikan pada saat itu, karena tidak semua pendekatan itu mengatasi segala risiko yang terjadi pada saat investasi. Keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Mengevaluasi hasil analisis dan membuat keputusan dari semua analisis yang sudah kita lakukan dengan berbagai pendekatan dan menghitung biaya, pendapatan hingga biaya investasi dan biaya operasional. Tentunya kita sudah melihat dari semua hal itu, dan yang terakhir tinggal membuat keputusan apakah memang perusahaan ini memang layak untuk kita investasikan atau tidak. Karena kita melakukan investasi di perusahaan yang akan kita tuju ini yaitu mencari keuntungan. Jika memang perusahaan yang akan kita investasikan ini memiliki gambaran akannya kita mengalami kerugian sebagai investor, sebaiknya kita membuat keputusan yang lebih bijak lagi. Oke, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi analisis proyek investasi. Ini kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pada saat melakukan analisis proyek investasi. Pertama itu adalah tingkat bunga. Tingkat bunga ini bisa mempengaruhi nilai waktu uang. Dan yang kedua, inflasi. Inflasi pun bisa mempengaruhi nilai uang. Maka hasil analisis yang kita sudah lakukan, jika negara kita terjadi inflasi, ini akan sangat berpengaruh dengan analisis yang sudah kita lakukan. Ketiga, risiko, di mana risiko bisa mempengaruhi ketidakpastian proyek. Misalnya proyek menipu data-data kepada investor. Keempat, ketersediaan sumber daya. Nah, sumber daya ini bisa mempengaruhi kemampuan proyek, di mana jika sumber daya perusahaan ini tidak maksimal, maka hasil investasi yang kita harapkan malah sebaliknya mengalami kerugian. Kelima atau yang terakhir, perubahan kebijakan. Ini bisa mempengaruhi regulasi dan lingkup bisnis, karena jika pada saat kebijakan berubah, maka itu akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pendekatan analisis proyek-proyek investasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.